Anca. Halo, Oke, Bang Anca apa kabar nih? kabar baik. Oke, mungkin di sini banyak yang belum tahu ya untuk profesi Bang Anca nih di kantor kita itu sebagai apa? Mungkin bisa dijelasin dulu nih Pak, untuk profesi Bang Anca di sini sebagai apa sih? Kalau di kantor Bang Ancas sekarang, untuk di kantor kalian, sebelumnya kan abang harus jelasin dulu dari mana abang datang ke sini, profesi abang sebelumnya yang abang jelasin dulu, ya kan? Oke. Pengen tahu kan? Nah gini, profesi abang sebelumnya itu, abang bekerja di salah satu bank swasta, ya, bank swasta di Jakarta, profesinya sebagai tukang tagih. Artinya tukang tagihnya itu sisi kartu kredit, ada juga yang KPR-nya, gitu. Oke. Di sini mungkin saya mau tanya lagi nih. Di sini kan Bang Anca sebagai jasa penagih ya. Dan di sini perlu nggak sih Bang Anca itu untuk orang-orang nih yang punya tunggakan kartu kredit itu harus takut sama debt collector? Pada dasarnya nggak perlu ditakutin, karena kolektor itu manusia. Itu poinnya. Lagi-lagi kolektor itu manusia, dia bekerja pada instansi yang dia kerja itu, contoh pada bank swasta collection atau pada agensi, dia ada namanya Code of Conduct. Code of Conduct itu rujukannya kepada dari BI, dari Bank Indonesia. Jadi nggak perlu ditakutin, dia kerja sesuai dengan prosedur kok. Oh, berarti ada SOP sama kode Ada etik. SOP-nya. Tapi nih Bang, kenapa nih itu kan Bang Anca bilang tadi ada kode etiknya. Tapi kenapa sih masih banyak nih berita-berita nih si debt collector itu melanggar seperti yang misalnya kasar-kasar gitu Bang ke konsumen Sebenarnya di luar kode etik. Oke, bagi kolektor yang kasar atau teman-teman yang itu kasar, saya pikir itu oknum. Karena bank tidak mengajarkan atau agensi yang mereka kerjasama dengan perbankan tidak akan mengajarkan untuk nagihnya harus kasar. Tapi itu sekali lagi abang katakan bahwa itu oknum. Terus nih Bang, kalau misalnya nih ada oknum seperti itu, perlu nggak sih si klien atau si nasabah itu menggunakan jasa untuk mediasi? Jasa untuk mediasi ini kan dari dulu sudah ada, dan saya sarankan perlu. Kenapa perlu? Karena nasabah juga perlu untuk minta suaka kepada, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang nasabah nggak bisa selesaikan persoalan dia, maka dia harus datang kepada jasa negosiasinya, gitu. Mungkin yang terakhir nih Bang, untuk Bang Anca nih, untuk pesan Bang Anca nih untuk nasabah yang ingin menggunakan jasa mediasi itu gimana Bang? Kalau pesan abang untuk klien-klien yang gunakan jasa negosiasi, ya kan? Bagi klien atau bagi nasabah-nasabah, terutama nasabah kartu kredit, nasabah KTA yang gunakan jasa negosiasi, saran saya carilah jasa negosiasi yang baik, yang benar, karena belakangan ini banyak sekali jasa negosiasi yang tidak bekerja sesuai dengan aturan. Artinya banyak yang berani buka jasa LBH, jasa negosiasi, tapi kelanjutan untuk negosiasi, untuk penyelesaiannya itu tidak ada. Contoh, dulu Bang Anca di salah satu bank swasta yang tadi abang sebutkan, abang pernah nagih kepada si nasabah. Lalu si nasabah ini berikan surat kuasa kepada saya dari jasa negosiasi ini. Abang baca, setelah itu abang telepon jasanya, alamatnya itu ada di Matraman. Nah, abang telepon, ternyata tidak jelas. Tidak jelasnya apa? Alamatnya nggak jelas, teleponnya nggak aktif. Nah, itu yang petugas-petugas lapangan dari perbankan itu sesalkan seperti itu. Makanya saran saya sekali lagi kepada nasabah atau kepada klien-klien yang mau urus di LBH, di jasa negosiasi, monggo silakan. Yang penting jasanya yang baik dan benar. Oke, baik. Mungkin Bang Anca, makasih ya udah sempetin datang nih kasih informasi sedikit seputar jasa penagihan dan jasa mediasi. Oke, terima kasih. Oke. Oke, saya Ciul, segini aja nih untuk informasi yang kita bisa kasih.
saat ini berbincang dengan Bang Anca. Mungkin next bisa kita lanjut lagi. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen YouTube kami. Oh ya, jangan lupa ini Bang Anca kebetulan juga punya YouTube, bisa diinfoin Bang? Ya, channel YouTube-nya TV Madoran. TV Madoran, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya guys. Thank you. Terima kasih. Ya.